Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itaqullah. Bersyukur itu kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat rahmah dan hidayah saratu izin untuk mendapatkan menuntut ilmu hakikat amal dan ibadah ridallahu ta'ala. Semoga menjadikan sebuah wasilah menuju tauhid diri kepada Allah. Basalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basaratu kalimat dan basalawat kita bersama dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu kita kembali dengan nama Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Pasaman, Sumatera Barat. Dalam maqam majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentulah dalam makom syiar YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah dalam program Pituah Surau Tuo Minangkabau. Dalam waktu dan kesempatan kita berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagi bukanlah karena banyak yang dibagi, tapi karena ketulusan hati dan keikhlasan demi meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jamaah Pituah Surau Tuo yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam waktu dan kesempatan ambo akan berbagi wawasan tentang sebuah pencarian. Pencarian yang kita mau kasih adalah mencari menuntut ilmu. Mencari menuntut ilmu iku memiliki suatu jalan. Jalan wala zidna jahadu fitna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah kau mencari jalanku, maka akan aku tunjukkan pada engkau jalan. Aku perlihatkan kecilnya. Ankabut 69 tadi menyatukan dalam kita mencari jalan, jalan yang dikatakan adalah wafi ampusikum afala tuksirun, yaitu dirimu sendiri. Dirimu sendiri nambanamu kudarai ilimu tagak mauji sahamparan barupo Allah pada Adam bakudarai uji Muhammad banapas batin pada nyau, itulah uji Tuhan samato. Kalau kitalah berbagi pandang dengan pengetahuan, maka ilmu meninggalkan kudarek. Kudarek lapeh tinggal pengalaman.
Kalau pengalaman nang kadi sampaian nak langit tinggi lai puluh langit na lebih tinggi. Kalaulah ama pacah tagak dicarito, iku berakibat kepada penzoliman dari kalamiah yang tersirat. Ndak boleh mencaritokan rasio tanpa adab duduk jo adab. Bi abdihi darajatun fil ilmi. Adab tu lebih tinggi derajat daripada ilmu. Untuk meningkatkan marwah diri bukan kita caritokan kita lebih tahu dari orang lain, tapi kita caritokan kita adalah pencari Tuhan. Diri adalah alai tanpa wasilah pencari Tuhan. Di luar diri adalah tanpa Tuhan bercarito tentang inyo dan gadang. Akbarullah wal kalamin. Ba'ainyo bercarito dengan kalamnya, dengan kejadian di muka alam. Ikonan alam takabang jadi guru. Tetapi kalau kita ingin menuntut ilmu, bukan mencari orang nan hebat, bukan mencari ulama terkenal, bukan mencari ustaz nan hebat, tapi kita mencari ahli diri kita. Ahli diri untuk apa? Bukan maja ilmu, tapi menyambungkan kudarat ilmu kepada kudarat hayat akan dapat sebuah kudarat. Konon dikatakan kodrat iradat ilmu. Bukan majakan sebuah ilmu nindak basuh di dalam diri. Maka kita wajib mencari diri dengan diri. Kalau bertamu bukanlah diri, tapi sesuatu nan badiri. Kalau dikaji beko malim bago Tuhan wujud pada nan zahir baru-rupa tampik bawajah Tuhan. Tapi babantu aku dari diri ampek makom Islam mimha mimdal. Bamakni pada kanyang batin pada markubah jantuang basir pada hayat nyau. Bakolbi tentang kerahsiaan Allah. Maka ikulah nan ditujukan oleh jasad dari udwi batin dipacaliakan di alam nyata. Kalau memang dipacaliakan di alam nyata, mengawak balik pulau mencali ini tidak nyata. Berarti kita tidak yakin dengan kalam Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Agunonya zahir, zahiru rabbi wal batinu abdi. Itulah gunanya zahir. Zahir pencari Tuhan, batin pencari umat. Jamaah nan dirahmati Allah, pituah surau tuo. Dalam kita mentajalikan segala sir-sir Allah pada diri, iko Allah menjadi sebuah kenyataan bernama uluhiyah kaji. Iko nan dikatakan jasad. Jasad adalah bagian dari amruhunya Allah, yaitu penampakan hayatnya Allah. Dengan kita memahami kembali kepada uji asal tajalli batin pada Al-Fatihah. Tagak tajalli batin menjadi Fatihatin Nasun. Ba'a batajallinya sifat Allah. Basifat Allah kepada kudarat dirinya sendiri menjadi sebuah diri. Bismillahirrahmanirrahim dalam antaran tajalli kepada sifat Rahman dan Rahim. Maka dikatakan tajalli kedua banangkelah dijai uji amdu mauji kepada alhamdulillahirabbil alamin si uji an alif awal nun akhir. Di sekolah beko ditimbulkan dua perkara untuk mawujud dengan nyata ar-rahman rahim awal alif akhir mim menjadi am. Aikon labasu dewa an amnya tadi. Di situlah beko an'am karena ndak tubuh hayah jo am awak. An itu disebut dengan sir batinnya Allah. Am wujud dari batinnya Allah. Itu kalau ada di surah An'am tu absarahu wa huwa latiful habir. Nah situ jadi itu diyakini dengan batin kabir. Jadi kalaulah kita ujikan menghindarkan diri dari tajadinya tajalli batin tadi, an'am an aku batin am terlihat ta'ala Tuhan ihim berupa diri, ikulah wujud. Iku nan dikatakan wujud.
Kalau memanglah wujudnya, ta'alaihim tadilah wujudnya berupa diri, nah ikolah pensaksian oleh diri batin. Nah iko yang dikatakan batinul abdi tadi. Nah, rahim tiba dia awak. Jadi kalau manca lihat diri batin diri yang tidak memiliki apapun. Nah gitu. Serupa kita gadang serupa ikon di muka kita. Kau tidak ada nampak dah. Nah itu bi alaihim, batin Tuhan. Tapi tidak berwujud diri. Dan berwujud diri tak alaihim. Kalau ikut bi alaihim, batin Tuhan yang menyaksikan, yang kita kenal dengan ayan sabitah atau nurmain atau ainun sabitah, diri saksi, diri yang memandang. Kalau ikolah nanti pandang dan diri memandang, ikonan ala duduk fatihatin nasundu. Orang nan batu kasih Allah, orang tidak sombong, adalah orang yang mencari dirinya wujud Tuhan sama tu. Tapi orang yang sombong kecil Allah, orang yang mencari wujud dirinya adalah nyakui sebagai seorang dirinya sendiri. Itu yang membuat rusaknya iman tauhid tadi. Dengan kitulah meningkatkan pemahaman terhadap sebuah nilai kodrat, yaitu kudarai ilmu mencari ilmu. Kalau kudarai ilmu mencari ilmu, maka akan basuh dengan amir diri awak yang menunjukkan ke dalam diri awak. Tapi kalau awak mencari ilmu dengan kudarai umat, kudarai makhluk, ikut tidak akan pernah kita temui. Karena mencari diri dengan mencari diri batamu Tuhan, mencari Tuhan batamu diri, ikut nanti dikatakan pai baraja. Tapi kalau nanti tamu itu ceritanya sama jawab dan kudaranya nak naik dari sama jawab, itu bukan menuntut ilmu, tapi kita duduk baca cerita. Dengan demikian, kita harus paham dulu bahwa mencari kudarai iradai ke dalam wujud Muhammad, mencari kodrat kepada wujud ruh batinnya, maka hayatlah wujud Allah pada diri awak. Ikonan dikatakan hayatullah, yaitu kehidupan Allah adalah jasad. Hayat, hidupnya Allah pada hayun rohani, dan maiduian Allah pada nyawa berupa batin. Ikon yang dikatakan dengan sifat hayat, hayun dan qayyum. Kolah nama iduian. Jadi kalau lah tagak sahimpunan ilmu, carilah diri awak lain. Kasih ahli diri awak dicari, jangan orang hebat. Nangka dicari bukan orang hebat, orang nan bisa membuat kita hebat. Itu nangka dicari. Orang pandai nan membuat kita pandai. Orang ulama nangka membuat kita jadi ulama. Jamaah, insya-Allah dalam kita meningkatkan tauhid diri kita kepada Allah, yang hanya bisa menjadi pedoman untuk membawa kita ke jalan tauhid adalah ahli diri kita sendiri. Jadi mencari ilmu itu setelah awak memahami dulu kudarai awak nan ado, kudarai kita nan ado, kau kudarai ilmu. Hubungan jauh guru tunjuk jauh aja. Kalau kudara itu sama, tapi dia awak tidak memiliki hak maja atau menuntun, maka kita harus baik dulu kepada diri yang menuntun. Itu nang Amirul Mukmin tadi, itulah ahli diri awak. Indah seluruh ulama ahli diri awak, indah seluruh ustaz ahli diri awak, indah seorang orang yang bermakrifat ahli diri awak. Ini akan datang apabila kita berdoa meminta kepada Allah. Beko akan tiba salah satu
Itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah olehmu firasat awalmu, sesungguhnya datang dari aku, kata Allah. Nyo akan tibo bisikat atunan ahli diri engkau. Makanya tahu ke dalam sebab untuk menegakkan sebuah alas dari ruhani bukan sembarangan orang yang mampu menegakkan ruhani awakku menjadi hayatnya Allah, sehingga berpindah kata ruhaniku menjadi ruhku kecil Allah. Nah itulah yang harus dicari, bukan rohaninya awak, tapi rohani yang kecilnya. Dalam padu itu tentu kita harus memiliki pedoman-pedoman hakikat yang paling kuat. Karena apa? Barajaku menyempurnakan, bukan awak tidak tahu menjadi tahu, tapi menyempurnakan. Anak disempurnakan, sempurna diri karena Tuhan, sempurna Tuhan karena diri. Artinya apa? Dia adalah diri, dia ada umat mangku ada sabit Tuhan. Inyo mengaku Tuhan, dia ada umat. Nah, ikulah yang dikatakan Tuhan tu aku juga, ya, dan umat itu aku juga. Artinya memisahkan hamba Allah dengan hamba Allah itu tidak bisa. Karena perbedaannya hanya adalah kodrat sir, rahasia yang mana mengaku Tuhan dan mana mengaku umat dalam satu wujud. Nah, dengan kita meningkatkan tajali dan pemahaman tauhid diri awak, bahwa bisa mendapatkan muqarabun kepada Allah, bahwa mendaki menyatu kepada Allah. Itu adalah jalan nampal yang dibutuhkan dan dicari. Apalagi niat nak mengaji basarai pulau kaji itu. Anak basarai, tunggu lo menyabi wak. Anak kecil surang lai bisualah kalau lah meledak bisnis gua baru wak mengaji. Aduh pulau nambah sarai beko. Kalau lah cocok je guru ko ngaji wak. Ada pulau beko, beko lah tunggu dulu kecik orang rumah, fikir orang rumah untuk mengizinkan. Subhanallah. Ikulah yang dikatakan cinta bersyarat tadi. Ndak lillahi ta'ala kita jadinya dah. Kalau lillahi ta'ala, bahkan ndak illah bajalan ta'ala. Bahkan ndak tunggal batin, bagara sahadat nyato bagi diri, itulah aftar. Jadi ndak ada nyo pancari Tuhan adalah Allah. Artinya apa? Pancari dengan yang mencari itu dalam masuk satu niat. Kalau Allah ditanya siapa engkau? Hamba Allah. Ditanya lo umat beko, siapa engkau? Hamba Allah. Jawabannya sama. Di mana mencari perbedaan beko? Itulah gunanya ahli diri. Dan bisa menunjukkan perbedaan. Dalam satu kodrat ada dua jiwa. Di situ baru tak buka ijab tadi. Kalau awak nak galak kan tak perlu awak pakai ilmu ke orang. Awak nak berang tak perlu kita pinjam ke orang dah. Awak nak manangi tak perlu pakai wajah orang dah. Awak nak batuhan tak perlu pakai diri orang dah. Nah, jadi untuk menaikkan kudarai ketuhanan dan keumatan itu setelah terbukanya rasio diri dalam diri, maka akan terbuka ijabnya. Tapi sianan mampu menunjukkan mana mencari diri dengan diri. Kalau batamu bukanlah diri tetapi sesuatu nan badiri. Alah payah kita mencari gurunya.
Tapi batunjuan dia bukan menyampaikan. Kalau menyampaikan kini kaji Tuhan ko Allah dendang, Allah menjadi dendang, Allah menjadi baku cindan awak dimapun. Jadi dengan kita meningkatkan pemahaman tauhid diri awak, mencari ilmu dengan ilmu. Allah tagak kudarai jadi ilmu, la sadar awak ikut kudarai ilmu, kodrat, iradat ilmu, maka carilah ahli diri awak untuk membungka ilmu anan ada di dalam ilmu. Batamulah iradai, apa itu iradai? Batanyolah pada kudarat, apa itu kodrat? Kodrat, iradat, ilmu, barulah hayat. Nah, itu baru timbul hayat, baru timbul hidup. Nah, dengan itu kita harus betul-betul memahami dulu. Mencari ilmu Allah itu tajallinya ke dalam diri. Wa fi amtusikum afala tubsirun. Insyaallah kita akan tetap ke jalan tauhid diri sebagai usul kaji warisan hakikat syarak orang Minang. Tumbuh kaji awal. Kalau tumbuh kaji awal, awal turun adalah tauhid, tajalli Tuhan dalam diri. Ikulah dimiliki dari dulu oleh orang Minangkabau. Tapi sayangnya, nah itu tadi, hilanglah rasu, lam talambe rasu jo pareso tibo, lupo limbago jo asu. Nah ikonan harus kita ingatkan balik. Jamaah nan dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam pituah ke surau tuo, mudah-mudahan program ko ikuti selalu, dan insyaallah kita akan selalu hadirkan tuntunan dan peringatan atau himbauan dari surau tuo kita. Ya. Kita akan selalu himbau, ba'a, nasihat-nasihat. Nah itulah pituah-pituah namanya dari surau tuo. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita, insyaallah. Jadi kalau jamaah ingin beraja mendapat tuntunan seminggu sekali, insyaallah nanti carilah aplikasi YouTube Buya Pasaman Timur, cari ketik Buya Pasaman Timur, ikuti proses pendaftarannya, nanti akan menjadi masuk ke dalam grup pengajian dan mendapatkan tuntunan seminggu sekali gitu. Nah baik itu. Jadi jangan dipakai uju dimulai, dipajalihlah Tuhan dalam diri dulu. Insyaallah. Kalau lah jalih beko, mana naso tulim bago tumikwi. Insyaallah mudah-mudahan. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Insyaallah babagi kita balik nanti, babagi dan wawasan dan ilmu menjadi berkah dunia akhirat. Insyaallah. Alhamdulillah kepada sanak saudara ambo alim ulama cerdik pandai tua kadang batu dalam negeri. Insyaallah mari kita mohon doa dan restu untuk kita bisa berbagi selalu dalam petunjuk Tuhan. Insyaallah. Alhamdulillah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.